Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu, dan untuk kembali kita dikuatkan, dipulihkan oleh kehendak Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih mendalam, kita berdoa terlebih dahulu. Puji Tuhan. Terpujilah namamu, Bapa yang kekal yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali untuk mendengar firman-Mu, dibentuk dengan kehendak-Mu, dan untuk hidup kami sesuai rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini tema kita adalah berspekulasi terhadap Tuhan. Berspekulasi terhadap Tuhan. Jikalau setiap kita atau setiap orang Kristen yang kita berpikir, yang kita melakukan segala sesuatunya kita anggap benar, tetapi di hadapan Tuhan ternyata tidak benar, itu adalah spekulasi. Banyak sekali umat Tuhan melakukan hal tersebut. Bukan tanpa akibat Bapak Ibu, tapi sangat fatal akibatnya apabila kita tidak bertobat. Seringkali saudaraku, saya banyak menyaksikan di dalam sisi konseling, di dalam sisi kehidupan, spekulatif terhadap Tuhan Bapak Ibu sering kali dilakukan, sehingga mereka terbiasa dengan hal tersebut. Sebetulnya itu tidak bisa Bapak Ibu, tidak boleh. Kita harus benar-benar mengetahui kehendak Tuhan atau bukan yang kita lakukan, atau yang kita pikirkan, agar kita tidak menjadi spekulan di dalam kerohanian kita. Kita perlu waspadai dengan hal tersebut atas tipu daya si iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Dan agar kita hidup tetap di dalam jalan-jalan Tuhan dan tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Ada beberapa hal Bapak Ibu, tindakan spekulatif terhadap Tuhan. Yang pertama, padahal itu sebenarnya menghina Tuhan. Sebenarnya itu menghina Tuhan Bapak Ibu. Saya ambil dari kitab Maliaki pasal 1. Maliaki pasal 1 ayat 6 sampai 14. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihi kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu, masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu yang baik dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka mezbah Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata,
Lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam, kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat jemaat Tuhan yang hidup di dalam di zaman Nabi Maliaki hidup, Bapak Ibu, sudah menghina Tuhan sebenarnya. Tapi mereka berspekulatif, tidak mengapa membawa korban yang cacat. Tidak mengapa membawa korban yang sakit. Tidak mengapa membawa korban yang timpang. Ini satu kekonyolan, Bapak Ibu. Ternyata Tuhan gusar. Tuhan merasa dia terhina di mezbahnya. Dan pada akhirnya saudaraku mengandung nilai kutuk di dalamnya, dan terkutuk orang yang melakukan korban bakaran dengan korban yang cacat. Saudaraku, seringkali kita berpikiran spekulatif semacam itu. Padahal di Roma 12 ayat 1 sampai 2, saudaraku, jelas bunyinya firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini sudah tidak lagi ditekankan secara strict, Bapak Ibu. Sehingga pada ini semua mengandung nilai kompromi. Banyak jemaat tidak lagi hidup dalam kekudusan. Sebab dalam perjanjian baru, korban bakaran itu adalah diri kita. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Bukan lagi korban binatang. Ya kan? Dengan demikian, Bapak Ibu, jikalau pada saat itu, pada saat zaman Maliaki hidup, saudaraku, masyarakatnya, jemaatnya, membawa korban yang timpang, sementara pada zaman perjanjian baru, hidup kita tidak di dalam kekudusan, kita anggap itu tidak apa-apa, itu mengandung unsur spekulatif. Dan akan berakibat fatal terhadap Tuhan, Bapak Ibu. Dan sama juga menghina Tuhan. Ini tidak bisa kita mempermainkan Tuhan, Bapak Ibu. Nama yang besar, nama yang agung, nama yang mulia. Banyak orang Kristen mengecilkan apa arti berkorban, apa arti beribadah, apa arti dalam kekudusan. Tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Saudaraku, jangan sampai kita berpikiran dan berperilaku spekulatif terhadap Tuhan. Dan ternyata di situ menghina Tuhan. Apakah menghina Tuhan tidak ada resiko, Bapak Ibu? Sangat ada resiko, bahkan dinyatakan bahwa aturan-aturan Tuhan terlalu ngejelimet, aturan-aturan Tuhan terlalu berat, aturan-aturan Tuhan membuat pusing, membuat puyeng. Jangan aturan-aturan Tuhan itu seperti menyusahkannya. Tidak demikian kondisinya kalau kita sukarela dan taat. Dan kalau kita tidak ada pemikiran yang spekulatif mengenai korban bakaran tersebut, mengenai diri kita sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hati-hati dengan pikiran-pikiran spekulatif, dengan kita berpikir, nggak apa-apa berbuat najis, toh nanti bikin bertobat lagi, nah, kok nanti kita bertobat lagi. Hati-hati, itu sebenarnya berpikiran spekulatif. Dan tatkala saat Bapak Ibu ditolak oleh Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan sampai kita berpikir Tuhan bisa dihina oleh kita, Tuhan bisa dipermalukan oleh kita. Tidak bisa, Bapak Ibu. Makanya saudaraku, mulai saat ini janganlah berpikiran spekulatif dengan nilai korban bakaran, dengan nilai ibadah yang sejati. Dan hidup harus dalam kekudusan, itu harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar, Bapak Ibu. Engkau tidak bisa berlindung di balik anugerah. Engkau tidak bisa berlindung di balik kasih karunia, sementara engkau tidak bertanggung jawab terhadap nilai-nilai kekudusan yang Tuhan inginkan. Nilai-nilai kesucian yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan itu, saudaraku, sudah atur sedemikian rupa untuk mempermuliakan namanya. Yang pertama, saudaraku, sebenarnya
banyak orang Kristen, banyak di antara kita menghina Tuhan dengan berpikiran berspekulatif bahwa hidup dalam kenajisan tidak apa-apa. Datang ke gereja, saudaraku, tidak menyelesaikan masalah dosa, tidak mau bertobat, itu tidak apa-apa. Jadi datang ke gereja hanya sebatas seremoni, tidak ada satu nilai-nilai yang membuat dia bertobat. Hati-hati, hati-hati Bapak Ibu dalam hal ini. Yang kedua, saudaraku, sebenarnya mengkhianati Tuhan. Sebenarnya mengkhianati Tuhan. Di Maliaki pasal 2 ayat 10 sampai 16. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel, di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan, dengan rintihan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia kepada istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci penceraian. Firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Yang kedua, Bapak Ibu, sebenarnya kita melakukan pengkhianatan kepada Tuhan. Tatkala seseorang bercerai, Bapak Ibu, itu sudah berkhianat. Iya kan? Dan sudah tidak setia. Itu mereka berpikir tidak apa-apa, Bapak Ibu. Bahkan dengan argumen yang begitu bagus, yang begitu luar biasa, kelihatannya pintar berdalih, tidak apa-apa soal bercerai. Jangan main-main, saudara, dengan firman Tuhan. Tuhan ingin kita setia. Setia kepada pasangan kita. Setia kepada Allah kita. Tidak boleh bercerai. Bercerai sama juga bercerai dengan Tuhan. Berbahaya sekali, saudaraku, pikiran-pikiran yang spekulatif semacam itu. Iya kan, walaupun kita membawa korban bakaran yang begitu luar biasa, tapi Tuhan sudah tidak mau terima. Kalau demikian kondisinya, kita dianggap berkhianat oleh Tuhan, apa yang akan kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Jangan main-main dengan perkawinan. Allah membenci penceraian. Perlu Bapak Ibu camkan itu baik-baik. Jangan mengikuti cara-cara orang dunia. Berpoligami, saudaraku, enggak boleh. Kita hanya satu. Kita belajar setia dengan apa yang kita lihat. Sementara kita bisa melihat dengan setia dengan apa yang kita tidak bisa lihat, yaitu Tuhan. Di sini, saudaraku, pengujiannya yang terjadi bagi setiap hidup kita. Kalau kita tidak setia kepada pasangan kita yang kita jelas-jelas lihat dan rasakan, bagaimana kita bisa setia kepada Tuhan? Nah, bukankah ini satu nilai berkhianat tatkala terjadi penceraian? Jangan bercanda akan nilai-nilai hidup dan berumah tangga, Bapak Ibu. Pikir baik-baik dalam hal tersebut. Makanya, saudaraku, Tuhan keras sekali di sini. Makanya jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Bisa terbayangkah tatkala kita berkhianat kepada Tuhan? Apa hukumannya? Apa akibatnya? Apa tabur tuainya, Bapak Ibu? Jadi, saudaraku, penting bagi setiap kita setia sampai mati terhadap Tuhan dan terhadap pasangan kita masing-masing di dalam perkawinan yang kudus dan suci. Penting ya Bapak Ibu, jangan berkhianat soal nilai-nilai perkawinan. Ya kan, jangan kita berspekulasi soal tersebut. Ya kan, jangan kita buat alasan sedemikian rupa. Alasan apapun, sebagus apapun, bullshit kalau untuk melawan firman Tuhan. Ya saudara, kita penting untuk dalam kekudusan, di dalam hal kesetiaan satu sama lain, dan jangan berkhianat satu sama lain. Saling setia,
saling menguatkan, saling mengampuni, saling memaafkan, saling menghargai, saling menyayangi. Begitu pula nanti pada hari kita bisa mengkondisikan tersebut kepada Tuhan yang tidak kita lihat. Jangan berpikiran spekulatif Bapak Ibu. Ya kan, kalau kita tidak mau terkutuk. Ini penting untuk kita hati-hati dalam hal ini. Yang ketiga, saudaraku, sebenarnya menyusahkan Tuhan. Spekulatif, sebetulnya menyusahkan Tuhan. Kita tidak tahu bahwa itu menyusahkan Tuhan. Bahkan kita bertanya, bagaimana kami bisa menyusahkan Tuhan? Ini ayatnya, Maliaki pasal 2 ayat 17. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Bukankah kita seringkali menyatakan bahwa bikin dosa tidak apa-apa, bikin perbuatan najis tidak apa-apa. Ya kan, selagi semua aman-aman saja. Kalau Tuhan tidak berkenan, pasti kita dihukum. Bapak Ibu, ini adalah ucapan-ucapan spekulatif. Jangan kau coba-coba untuk mendapat hukuman Tuhan. Jangan mentang-mentang selama ini engkau berbuat dosa dan belum mendapat hukuman itu Tuhan berkenan. Itu menyusahkan Tuhan. Itu pikiran perkataan menyusahkan Tuhan. Membuat Tuhan gusar Bapak Ibu. Membuat Tuhan kecewa dengan perkataan-perkataan yang busuk semacam itu. Dengan mengatakan, kalau Tuhan tidak berkenan, pasti aku sudah dihukum. Oh, tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Ya kan, itu pernyataan-pernyataan atau perkataan spekulatif. Iya kan, jangan ikutin orang fasik Bapak Ibu. Kita harus tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Mana yang Tuhan senang, mana yang Tuhan tidak suka. Kita harus paham dengan itu. Percumalah kita bertuhan kalau kehendak Tuhan kita tidak paham, kita tidak mengerti, dan kita tidak setia, dan kita tidak taat. Sehingga pikiran kita, perkataan kita biarkan begitu saja berspekulatif. Sehingga pada ini saudaraku, kita dianggap orang berdosa oleh Tuhan. Hati-hati dengan pikiran-pikiran spekulatif. Ya kan? Makanya tatkala kita mengatakan bikin dosa tidak apa-apa, selagi masih belum dihukum Tuhan, itu menyusahkan Tuhan. Itu pikiran yang sangat amat mengandung spekulatif. Iya kan? Kalau Bapak Ibu pelajari di kitab Maliaki dari pasal 1 sampai pasal 4. Ini semua saya ambil dari kitab Maliaki. Itu jemaatnya semua mengandung spekulatif terhadap Tuhan. Sehingga mereka sudah jauh dari kehendak Tuhan. Jauh dari jalan-jalan Tuhan, mereka tidak tahu lagi. Dan pada akhirnya Tuhan, saudaraku, tidak mengirimkan nabinya setelah itu. Dan itulah zaman kegelapan selama 400 tahun. Karena berpikiran spekulatif di jemaat tersebut, Bapak Ibu, memutarbalikkan fakta, ya kan, kurang ajar dengan Tuhan, menyusahkan Tuhan, berkhianat kepada Tuhan. Nah, ini mirip-mirip pada saat zaman sekarang. Jangan sampai zaman sekarang akan menuju dalam kegelapan, Bapak. Jangan sampai terjadi seperti itu. Tatkala kita tidak mau atau tidak mempan ditegur oleh firman, tidak menggubris firman Tuhan, kita bawa sekarap kita dalam hidup kita, yang semau gue dalam hidup kita, dengan kita berpikir tidak apa-apa, Tuhan masih berkenan. Hati-hati, itu pikiran spekulatif. Ya kan, itu penyataan spekulatif. Anda akan kena, saudaraku, pada saatnya. Kalau Tuhan menghukum, siapa yang bisa tolong kita? Jangan sampai menantang hukuman Tuhan, Bapak Ibu. Jangan kita sampai sok jagoan. Jangan sampai kita sombong, Bapak Ibu. Kita kebal dari hukuman Tuhan. Hati-hati. Jangan lagi-lagi saya mengatakan, jangan engkau berlindung di balik anugerah. Jangan engkau berlindung di balik kasih karunia, Bapak Ibu. Hukuman Tuhan tetap masih berjalan, saudaraku, selama dunia ini ada. Jangan berpikir kita, karena Tuhan begitu baik, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, dan barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jangan kita berpikir seperti itu, kemudian kita bikin dosa setelah mendapatkan anugerah. Itu adalah pemikiran yang salah. Itu adalah pemikiran yang spekulatif. Jangan sampai kita disesatkan dengan nilai-nilai yang menyesatkan setiap kita. Ada amin, Bapak Ibu? Harusnya ada amin. Keempat, sebenarnya menipu Tuhan. Hati-hati.
Spekulatif itu sebenarnya menipu Tuhan. Maliaki pasal 3 ayat 6 sampai 12. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Yang keempat, saudaraku, menipu Tuhan. Iya kan? Dan mereka disuruh kembali kepada Tuhan. Mereka berbalik bertanya, dengan cara bagaimana kami kembali kepada Tuhan? Karena mereka berpikir bahwa mereka tetap ada di dalam Tuhan. Padahal perilaku mereka menggelapkan hukum-hukum Tuhan. Itu pemikiran spekulatif. Banyak soal nilai. Ini terutama soal perpuluhan, Bapak Ibu. Iya kan? Saudaraku, perpuluhan itu bukan karena Tuhan mau uang kita. Bukan karena Tuhan menginginkan materi kita, harta kita. Toh semuanya itu dari Tuhan. Tetapi di sini kita harus menjadi orang yang taat. Tuhan ingin melihat apakah kita taat atau kita berspekulasi. Ya kan, seringkali saudaraku bicara perpuluhan, banyak ejekan-ejekan. Memang Tuhan membutuhkan uang kita. Tuhan kan maha kaya raya. Bukan masalah itu, Bapak Ibu. Masalahnya kamu taat gak dengan Tuhan punya aturan? Ada kerendahan hati gak? Iya kan? Ada nilai-nilai kepatuhan gak? Itu saja sebetulnya. Itu hak Tuhan kok. Kembalikan kepada Tuhan. Iya kan, saudaraku? Ada jaminan di dalam Tuhan ini. Nah, kalau kita sudah menyimpang, harus kembali kepada Tuhan. Bahayanya banyak, Bapak Ibu, banyak orang Kristen sudah berpikiran spekulatif. Dia anggap dirinya itu benar. Padahal jalan-jalannya sudah jauh dari kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu, untuk kembali lagi kepada Tuhan, sukar. Saudaraku, sekarang saja bicara pertobatan. Banyak orang nggak mengerti apa itu pertobatan. Mereka anggap, aku harus bertobat apa? Selama ini aku sudah berbuat baik kok, sudah berbuat benar kok. Padahal apa yang dibuat itu menipu Tuhan semuanya, menggelapkan hukum-hukum Tuhan. Hati-hati dengan hak yang Tuhan minta, yang hak Dia. Jangan sampai kita kelesin, jangan sampai kita tidak kasih, Bapak Ibu. Iya kan? Makanya saudaraku, jangan sampai kita terkutuk. Saudaraku, nilai ketaatan itu harga mati. Dia tuh, kita seringkali orang bertanya, Pak Pendeta, gereja ini kan sudah kaya, bakal apa lagi kita kasih perpuluhan? Itu bukannya domain Anda menilai seperti itu. Baca kembali Maliaki ini. Maliaki ini adalah firman Tuhan yang masih berlaku sampai selama-lamanya. Iya kan? Itu domainnya Tuhan. Di mana engkau harus memberi. Itu engkau kondisinya menjadi orang yang setia. Nah, kalau berpikiran spekulatif, kita bisa memindahkan hak-hak Tuhan semau gue, padahal itu bukan hak kita. Bukankah itu menipu Tuhan? Atau mungkin kau menganggap bahwa Tuhan menipu Anda? Ini berbahaya, saudaraku. Ini pikiran spekulatif tidak boleh terjadi atas kerohanian kita. Kalau perpuluhan hak Tuhan, kasih saja. Iya toh, saudaraku. Pasti Tuhan memberkati setiap kita. Jangan ditacu ke sono kemari. Jangan berpikiran sok pintar, Bapak Ibu. Iya kan, perlu kita hati-hati dalam ini. Jangan biarkan pikiranmu ditunggangi oleh iblis sehingga berspekulasi. Oh, tidak apa-apa. Ini masalah kecil kok, nanti kasih perpuluhan nanti saja. Hati-hati dengan itu, kita harus setia. Yang intinya kita harus manut, patuh, setia, taat.
sebagai umat Tuhan yang mempunyai Tuhan. Jangan menipu Tuhan. Jangan coba-coba kita menipu Tuhan dengan segala gaya-gaya yang kita anggap itu adalah popularitas, tetapi di situ sedang menipu Tuhan, saudaraku. Ya kan, hati-hati dengan demikian kondisi hidup kita. Jangan kita punya pikiran spekulatif. Nanti Bapak Ibu dibaca di Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Dan diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepian air, berbuah pada musimnya dan tidak pernah mengalami tahun-tahun kering. Bapak Ibu mau mengandalkan siapa? Mau mengandalkan pendeta? Mau mengandalkan Tuhan? Terserah. Iya toh? Jangan sampai kita terkecoh dengan tipu daya si jahat. Makanya jangan sampai kita menipu Tuhan. Jangan kita sampai berpikiran spekulatif soal mengenai hak Tuhan. Amin. Yang kelima, yang terakhir, sebenarnya kita mencobai Tuhan. Itu pikiran spekulatif. Sebenarnya kita sedang mencobai Tuhan. Maliaki pasal 3 ayat 13-18. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudaraku, di sini kasusnya sebenarnya sedang mencobai Tuhan. Jadi bicara kita seringkali kurang ajar, Bapak Ibu. Enggak perlulah fanatik-fanatik beribadah, ya kan? Enggak perlulah kita ini sok-sok suci, ya kan? Padahal itu tuntutan dari Tuhan. Nah, ini kondisinya pembicaraan ini adalah sedang mencobai Tuhan. Pembicaraan ini Tuhan anggap adalah satu nilai kurang ajar terhadap Tuhan. Dan ibadah itu enggak penting-penting amat, saudaraku. Boleh hadir, boleh tidak. Kalau sempat hadir, kalau tidak sempat atau bisnis sibuk, enggak hadir, enggak apa-apa. Oh, tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Iya kan? Perhatikan dengan orang yang benar-benar atau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ada perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Bapak Ibu ada di mana? Pihak mana? Di orang fasik apa di orang benar? Iya kan? Terus sekarang seringkali saya melihat banyak orang sok tahu, saudaraku. Pak Pendeta beribadah kan cukup di rumah saja. Iya kan, live streaming, nggak perlu datang ke gereja. Kalau gereja buka, ya kenapa tidak datang ke gereja? Iya kan, sudah cukup di depan televisi saja, itu sudah cukup sambil makan kacang, Bapak Ibu. Ya, itu kan konyol, saudaraku. Itu pemikiran spekulatif. Iya kan, saudaraku. Sebenarnya itu sedang mencobai Tuhan. Tuhan tidak bisa dicobai. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Iya kan, saudaraku. Jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Beribadah, Bapak Ibu, iya kan, itu ada satu nilai buah yang luar biasa. Kita dianggap sebagai orang-orang benar. Jangan kita bicara asal-asalan, bicara main-main. Yang dikatakan oleh jemaat di Maliaki ini adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Mereka beranggapan bahwa aturan-aturan Tuhan, Bapak Ibu, itu membuat mereka hidup sia-sia. Yang hidup percuma, Bapak Ibu. Nah, ini kan fatal. Ini kan pikiran-pikiran spekulasi. Banyak orang Kristen merasa dibuat susah. Iya kan, dengan nilai-nilai yang Tuhan atur, dengan nilai-nilai ibadah. Iya kan? Dan pada akhirnya mereka meninggalkan hal tersebut, berkhianat terhadap hal tersebut. Dan akhirnya mencobai Tuhan. Jangan coba-coba. Saudara, jangan coba-coba terhadap Tuhan.
Jangan mendukakan Tuhan, Bapak Ibu. Ini penting, jangan ada pemikiran yang spekulatif, yang ternyata berasal dari iblis. Tatkala kita berpikiran spekulatif, saudaraku, tidak apa-apa berbuat ini dan itu, padahal salah di mata Tuhan, itu kita sedang mempermainkan Tuhan. Kita sedang mencobai Tuhan. Hati-hati, saya cuma berpesan, hati-hati dengan akibat yang engkau akan tanggung. Saudaraku, saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jangan kita berspekulasi terhadap Tuhan. Karena Tuhan tahu atas seluruh hidup kita. Dan kita di hadapan Tuhan terbuka dan telanjang. Kita berdoa, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sangat luar biasa. Allah yang maha luar biasa, maha tahu, maha segala-galanya. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali diingatkan untuk cara berpikir, cara berkata, cara melakukan segala sesuatunya tidak boleh mengandung unsur berspekulatif. Dan kami harus benar-benar persis tahu mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Sehingga kami tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan dan tetap setia di dalam jalan Tuhan. Yang Tuhan menjamin bagi setiap kami. Jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati seluruh pendengar khotbah ini. Dan firman Tuhan menjamah mereka dan mereka untuk diberikan pencerahan dari kehendak Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan baca syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.